Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah bi qulatil hadini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima binima. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Kita kalau mau bahagia, mau tenang hidupnya, kita serahkan apa yang kita ada itu pada Tuhan semua. Jadi kita segala puji bagi Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan atas segala kondisi. Mau kondisi apapun kita syukuri. Karena apa? Kita ini hambanya sob. Tapi saya di sini tidak bicara agama, saya bicara tentang pengalaman hidup saya. Kok saya ada orang yang nanya kok hebat amat Cap tidak memecat karyawan saat ini. Pada kondisi susah. Tadi dalam satu pembahasan saya kemarin ada yang lambat ngambil keputusan, tidak memecat dengan cepat. Itu akhirnya apa? Sahabat saya yang satu kena kebangkrutan, yang satu tidak. Jadi kenapa? Karena lambat yang melakukan tindakan. Loh kok saya nggak mencat gak gimana? Kan saya ngomong tapi saya tidak melakukan itu. Kita punya masing-masing punya bisa gini loh. Apapun yang Anda lakukan itulah kalau Anda memang percaya gini udah jalankan gitu. Dan saya juga menjalankan apa yang saya inginkan karena background kita beda. Jadi kalau saya sekarang ini kalau Anda nanya gitu, kenapa? Karena yang sekarang jadi partner saya, bisnis saya, itu yang jadi karyawan saya ini orang yang terbaik semua menurut saya gitu. Loh kok bisa sih gitu. Dulu saya punya karyawan hampir 100-an lebih dan ternyata apa coba? Luar biasa saya. Ketika umur saya masih 30 tahun, 35 masih kuat saya melakukan itu. Menghandle, jadi saya mentraining orang. Jadi ada 4 tipe karyawan. Pertama dia ini attitude-nya baik tapi produktivitasnya baik dan itu saya naikin sampai jabatan tertinggi. Ternyata apa? Lambat laun ketika dia ngerasa udah jadi jumawa lewat juga saya, ternyata attitude-nya nggak baik-baik amat, cuma di Kompas dulu. Kedua, ketika dia attitude-nya baik ketika attitude-nya tidak baik terus dia produktif. Nah dulu saya salahnya apa, saya mempertahankan gitu sehingga yang baik pun akan jadi kena gitu. Jadi dia produktifnya baik tapi dia attitude-nya kurang baik. Dan yang tadi yang pertama itu kena juga pengaruhnya, dan apalagi yang di bawah. Yang ketiga adalah jenis karyawan atau partner bisnis kita yang sebenarnya attitude-nya baik tapi produktivitasnya buruk gitu. Dan ini saya pertahankan juga gitu. Dan saya lakukan dia training agar dia lebih baik. Tapi karena yang nomor 2 ini mempengaruhi, ternyata apa? Kena semua gitu. Apalagi yang tadi yang attitude-nya buruk, produktivitasnya buruk ya, itu saya tidak pandang bulu, langsung saya berhentikan gitu. Tapi yang gara-gara nomor 2 attitude-nya buruk tapi produktivitasnya baik, itu mempengaruhi kemana-mana gitu. Nah ketika saya masih umur 30-40 tahun, saya masih kuat melakukan itu untuk mengajari. Tapi saya rubah langsung. Jadi saya melakukan banyak perubahan di sistem bisnis saya supaya saya tidak jadi diperbudak gitu. Jadi dulu itu sob ya, saya ngerasa sekali jadi beban karyawan itu bagi saya. Tapi sekarang enggak gitu. Jadi sekarang ini loh kok bisa? Iya sekarang jadi nggak jadi beban. Mereka adalah partner bisnis saya. Jadi ketika orang itu baik, produksinya baik, ya saya angkat jadi partner. Meskipun produksinya baik, attitude-nya baik, produksinya menurun, tetap saya naikin gitu. Saya jadi sahabat saya gitu. Dan sampai kapanpun sekarang yang terada ini kalau semampu saya akan pertahankan gitu. Dan karena mereka udah mulai dalam tahap mengerti gitu. Jadi saya anggap mereka partner bisnis saya, meskipun itu karyawan saya jadi partner bisnis saya bilang, sekarang mereka ngelola keuangan. Bayangin sob, saya malah digaji mereka. Kalau mereka ada kelebihan baru saya kasih saya. Kalau nggak ada kelebihan buat mereka semua. Kan gitu. Jadi loh Cap dari mana ya? Kan alhamdulillah Allah kan banyak memberikan. Namanya saya owner, saya pemilik beberapa usaha, masih ada aja Allah memberikan rezeki. Asal saya bisa hemat dulu. Hemat tuh bukan berarti kita pelit medit hidup sengsara, enggak sob. Versi hemat kalau kita baik pada Allah, insya Allah ada kebaikan itu. Nah kapan hari kemarin juga saya melakukan tindakan yang luar biasa. Tadinya saya ini mohon maaf ya sob ya, Anda mau ngapa-ngapain saya nggak pernah mau balas segala macam-macam. Mau ngata-ngatain saya jelek kayak, mau gimana kayak, terus di SKD mau gimana, saya nggak ada urusan dulu. Kapan hari saya mengangkat seseorang untuk jadi membuatkan satu WA group untuk prioritas SKDA gitu. Dan itu ternyata apa? Ternyata pimpinannya ini produktifnya baik sob, tapi attitude-nya nggak baik. Tapi gara-gara saya ngambil keputusan yang pertama, akhirnya apa? Saya kemarin setelah puasa saya pecat, saya berhentikan, saya keluarkan semua dengan timnya sekalian itu. Kenapa saya keluarkan dengan timnya sekalian? Di situ ada yang lain-lain segala macam-macam, itu saya keluarkan semua. Tapi kalau termasuk kapan hari pas saya melakukan ini, kenapa? Saya tidak bilang attitude-nya atau tidak bilang alasan attitude-nya buruk atau gimana, karena semua udah mendukung korbannya ada, semuanya ada, udah ngomong semua gitu. Dan ada pengakuan dan yang lainnya bla 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 gitu. Dan saya tidak, kalau udah attitude-nya buruk, mohon maaf ya,
saya tidak ada excuse lagi sekarang ini. Saya melakukan tindakan mungkin orang kaget gitu. Dan yang saya lakukan di prioritas itu saya bekukan langsung. Terus yang kemarin karena idenya juga udah melenceng gitu. Dia melakukan penghimpunan dana di mana dananya itu atas nama salah satu orang yang saya angkat gitu, yang punya LBH Intra gitu. LBH Intra kemarin udah saya beli, ternyata apa? Saya balikin lagi aja gitu. Kapan hari ketika saya mau berhentikan si ininya ketuanya ini, ketua SKDA Prioritas Intra, Utin ya, Ibu Utin, itu dia sampai saya nggak kasih kesempatan. Cap, saya ngomong dulu sama Captain gitu. Dia datang ke Bali, dia meyakinkan saya gitu. Cap, jalankan aja, Anda saya akan naikkan. Jadi kalau Anda jangan main yang kecil-kecil, main yang besar aja sekalian ini. Dan saya ngomong gini gak kaleng-kaleng sob, karena saya ada saksinya. Di situ ada Bu Siti, GM saya, di situ ada Ibu Nyima, selesai saya ngobrol dulu. Dia cerita, dia sampai datang ke Bali, dia meyakinkan saya bahwa saya jangan SKDA Intra itu biar jalan aja programnya segala macam-macam. Tapi saya tidak ingin banyak korban lagi sob. Karena gini, kalau ngejalankan sesuatu, kalau orangnya sendiri sudah tidak amanah, tidak apa, attitude-nya buruk, ngapain gitu. Dan saya pun ketika orang itu mau bergabung dengan orang yang buruk juga, attitude-nya selesai sudah gitu. Jadi loh gimana? Ya iya. Jadi kalau orang masih rela bergabung, kenapa? Mungkin dia berpikir karena produktivitasnya bagus, ya udah saya masih kerjasama karena ada saling menguntungkan. Udah selesai gitu. Karena dia tidak tahu bagaimana dulu banyak orang yang WA ke saya juga ininya nggak bisa gitu. Itu tabungannya nggak bisa jalan segala macam-macam. Jadi yang SKDA itu karena saya foundernya, itu kan melekatnya di saya dan itu atas nama pribadi lagi gitu. Dan tidak transparannya dia melakukan sesuatu ke saya gitu. Dan kedua yang paling parah lagi adalah apa? Memberikan layaknya seperti LBH gitu, bukan seperti kuasa hukum, bukan pendampingan ya, tapi menguasakan semuanya gitu, pengalihan tekanan segala macam-macam. Padahal yang hutang tuh gini loh, yang hutang kan kita gitu, atau Anda gitu. Terus ngapain Anda harus diserahkan ke orang lain gitu? Kalau sekarang saya rubah menjadi pendampingan, nggak mau gitu. Ya udah. Karena dari prinsip nggak mau, terus attitude-nya buruk, terus ternyata tidak amanah segala macam-macam, dan melakukan hal yang di luar nalar sekali, yang di luar ini saya tidak ragu untuk mencat segala macam. Dan yang saya berhentikan itu bukan satu orang, hampir seluruh timnya saya keluarkan dari SKDA. Dan itu mungkin membuat shock banyak orang, tapi supaya tidak ada korban lebih banyak yang belum diselesaikan oleh SKDA Prioritas Intra, bisa gabung RSC dan saya lakukan pendampingan khusus sendiri oleh saya dan tim saya dengan sekretaris saya, dan itu kita gratiskan semua. Jadi intinya kenapa saya melakukan itu, karena memang itu akan kalau kita biarkan terus-terusan orang yang attitude-nya buruk ya, perilakunya buruk bukan pada saya loh ya, pada orang lain ya, pada pasangannya atau siapapun ya buruk ya, atau orang menyakiti orang gitu, atau orang-orang yang disakiti, nah suatu saat dia akan gigit saya juga gitu. Jadi kalau dalam prinsip bisnis, ketika saya tidak pernah mau bekerja sama dengan orang yang tabiatnya buruk pada orang lain gitu. Bahkan pada binatang dia buruk pun saya tidak mau bekerja sama. Kenapa? Dia bisa berani pergi ke saya nanti ke depan kalau pas saya lagi lemah gitu. Jadi prinsip bisnis itu harus baik gitu. Dan tadi kenapa saya masih mempertahankan karyawan saya? Karena saya yang ada di tempat saya itu orang-orang baik semua. Jadi attitude-nya bagus. Kita ya itu tadi. Ketika mereka sudah mau mengerti segala macam-macam, kadang-kadang yang susah bagi kita itu orang yang karyawan yang tidak mengerti atau partner yang tidak mengerti. Dan saya janji ke mereka semua, ketika ini bagus semua, bukan hanya yang mereka bukan hanya dapat gaji atau apapun, sampai rumah pun kalau memang perusahaan mampu kita akan lakukan, kita akan berikan. Jadi bisnis itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi dan sekarang pun sama. Ketika mereka tidak ada banyak ketidakpastian, berhenti. Karyawan coba tanya ke karyawan saya, ke partner saya, apa mereka saya berhentikan? Mereka yakin Pak, saya tidak bakal berhentikan mereka. Kenapa? Ya itu pasti saya bisa masih bernafas, masih kasih hidup. Saya akan pertahankan dan mereka sama-sama bekerja sama dengan saya tidak akan berhentikan. Keyakinan itu, kepastian itu menjadikan mereka yakin dulu, kerjanya mereka sungguh-sungguh. Itu. Jadi kalau pada saat ketidakpastian itu harus dilawan dengan kepastian. Nah sekarang ini saya juga sama, yang saya lakukan, Kopdar tetap jalan 2, 3, dan 4, meskipun harus dikurangi jatahnya cuma 50-an, kurang dari 50, itu nggak masalah gitu. Bukan masalah keuntungan atau apapun, yang penting saya akan jadikan Anda partner. Dan melawan ketidakpastian harus dengan pasti. Nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya Anda bisa pasti, bisa ngambil sesuatu dari banyaknya orang yang sekarang ini lagi down bisnisnya. Kita harus maju. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.